Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Muqaddimah Matan Ajrumiyah dengan menggunakan bahasa atau makna Jawa. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u tegesi abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Ngawiti memulai membaca. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah, sifati Allah, Ar-Rahmani kang maha welas maring sedayane makhluk, Ar-Rahimi tur kang maha welas maring wong mukmin. Babul kalami, babu ai mengirakan mubtada, babu ai hadza babul kalami, hadza utawi iki babul kalami iku babi kalam. Al kalamu utawi kang aran kalam, adapun janina kalam huwa iku utawi kalam, huwa iku utawi yo kalam. Pembahasannya sudah sebelumnya ya, pembahasan lafalnya. Al-lafdhu iku rupa lafad. Al-murakkabu kang disusun. Al-mufidu tur kang awih faedah, memberikan faedah. Bil wad'i, semuanya itu bil wad'i, kabeh iku lafal murakkab mufid bil wad'i kelawan bahasa Arab. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafad, sifatnya lafad yang tersusun, lafad yang tersusun yang berfaedah. Berfaedah semuanya ketiga itu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi 4 ini harus ada di dalam kalam. Lafaz tersusun memahamkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lafaz di sini dibaca rafa karena menjadi khabar. Khabar hukumnya rafa. Khobar dari mana? Dari mubtada huwa. Sedangkan huwa menjadi khobar daripada lafal al-kalamu. Di al-kalamu mubtada, huwa menjadi khobar. Khobarnya dalam al-kalam, khobar hukumnya rofa. Dhamir hukumnya mabni, tanda rofanya tidak dengan dhammah. Karena dhamir mabni fi mahalli jarrin khobaruhu. Jadi khobarnya mubtada ini. Di samping huwa menjadi khobar juga menjadi mubtada. Mubtada'nya dari mana? Mubtada' daripada khabarnya huwa mana? Al-lafdhu. Jadi huwa di samping menjadi khabar, dia menjadi ia ini menjadi mubtada'. Maka disebutlah khabar jumlah. Dah, sebelumnya sudah jelas. Berikutnya adalah al-murakkabu. Kenapa al-murakkabu dibaca rafa? Al-murakkabu ini dibaca rafa karena mengikuti i'rab sebelumnya yang dibaca rafa, yaitu lafal al-lafdhu. Mengikuti sebab apa? Mengikuti sebab menjadi na'at atau menjadi sifat daripada lafal.
Makanya maknanya al-kalam iku utawi kalam, huwa iku al-kalam utawi kalam, huwa iku utawi kalam, al-lafdu iku lafal, al-murakkabu kang disusun, lafal yang disusun. Jadi al-murakkabu mengikuti i'rabnya lafal al-lafdu. Isim yang mengikuti i'rab sebelumnya itu ada 4. Ada yang berupa na'at, ada yang berupa ataf, ada taukid, dan juga ada badal. Yatba'u fil i'rabil asmal wal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Nah, ini mengikuti i'rab sebelumnya yang berupa na'at. Bukan taukid, bukan ataf, bukan badal. Apa itu na'at? Na'at adalah isim yang mengikuti i'rab sebelumnya yang menjelaskan sifat daripada sebagian sifat yang diikuti. Jadi, menjelaskan ini sifat daripada al-lafdu. Lafal yang bagaimana? Yang disusun. Jadi kalam ada lafal yang disusun. Al-murakkabu dibaca rafa karena mengikuti daripada i'rabnya lafal al-lafdu, mengikuti sebab menjadi na'at. Fana'tu tabi'un mutimmu ma sabaq itu. An-na'tu tabi'un mutimmun ma sabaq. Itu na'at. Kemudian na'at dan mausuf, kalau ini menjadi sifat, al-murakkabu menjadi sifat, lalu mausufnya yang disifati, atau kalau al-murakkabu menjadi na'at, kemudian man'utnya yaitu al-lafdu harus sama dalam 4 hal. Jadi na'at dan man'ut itu harus sama dalam 4 hal. Harus sama dalam apa saja? Ma'rifat nakirohnya harus sama. Kalau na'atnya ma'rifat, kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya ma'rifat. Tuh. Kalau na'atnya, kalau man'utnya mudzakkar, sifatnya harus mudzakkar. Kalau yang disifati mufrad, sifatnya harus mufrad. Begitu juga kalau yang disifati atau kalau yang diikuti ini rofa, maka yang mengikuti juga harus rofa. Wal yu'tafit ta'rifi wa tankirima lima ta'ala kamrur biqamin kurama wa huwa ladat tauhidi wa tadhkiri au siwahuma kal fi'li faqfu maqafaw. Di na'at dan man'ut harus sama dalam 4 hal tadi itu. Na'at adalah fanna'tu tabi'un mutimmu ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi talak. Itu na'at. Nah, kemudian bagaimana? Apakah sudah sesuai sifat di sini dengan yang disifati? Atau na'at dengan man'utnya, sifat dengan maksudnya apa sudah sama? 4 hal tadi. Al-lafdu mudzakkar, al-murakkabu juga mudzakkar, cocok. Mudzakkar muannasnya sudah cocok, sama-sama mudzakkar. Tandanya al-lafdu mudzakkar adalah tidak ada tanda-tanda muannas. Tidak diakhiri ta al-lafdu, tidak diakhiri alif, bukan anggota badan yang sepasang, bukan lafal yang khusus perempuan, dan juga bukan lafal yang dinas muannas di dalam Al-Qur'an, juga tidak diakhiri alif. Itulah mudzakkar. Lalu al-lafdu ma'rifat. Ma'rifatnya kenapa? Al-harfu ta'rifin awil lam faqat. Ma'rifat karena al. Maka sifatnya juga ma'rifat. Apa? Ada al. Jadi kalau ma'rifat dan ma'rifat ini, maka ini sifat dan mausuf. Ini sifat, ini mausuf. Jadi sifat dan yang
disifati. Berikutnya al-lafdu yang harus sama mufrad musanna jamaknya. Al-lafdu ini mufrad, al-murakkabu juga mufrad. Apa mufrad itu? Isim yang mempunyai arti satu, yaitu al-lafdu iku lafad. Tidak bermakna al-lafdu iku piro-piro lafad, tapi satu, yaitu lafad, iku rupa lafad. Maka di sini begitu juga mufrad. Atau tandanya mufrad juga tidak diakhiri alif nun atau ya nun. Lafdaini umpama. Tidak juga bentuk jamak, tidak juga bentuk baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim dan jamak taksir. Itu mufrad. Isim yang mempunyai arti satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Itu. Lalu yang harus sama yang terakhir dari yang 4 tadi, ma'rifat nakirahnya sudah sama, mudzakkar muannasnya sudah sama, mufrad musanna jamaknya sudah sama, artinya sama-sama mufrad. Antara al-lafdu al-murakkabu sama dengan al-lafdu. Al-lafdu yang disifati sifatnya juga harus mufrad. Al-lafdu berikutnya adalah i'rabnya. Al-lafdu rafa, tidak di, tidak dha. Al-lafdu tanda rafanya dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Penjelasan khobar sudah sebelumnya sudah dijelaskan, silakan dilihat ya. Al-lafdu ini dibaca rafa. Kenapa? Karena menjadi khobar, tanda rafanya dhamma. Nah, karena yang disifati di sini adalah rafa, maka al-murakkabu juga harus dibaca rafa. Kenapa? Karena sifat dan yang disifati ini harus sama. Kalau di sini rafa, maka sifatnya juga rafa. Kalau yang disifati nasab, sifatnya harus nasab. Kalau yang disifati jar, sifatnya juga harus jar. Itulah kesamaan antara sifat dan mausubnya dalam 4 hal. Al-lafdu termasuk khobar yang mana? Itu nih, khobar yang jamid. Karena khobar ada 2. Ada khobar mushtaq, ada khobar jamid. Jamid masing-masing ada 2. Ada yang bentuknya mudhaf, ada yang ghairu mudhaf. Nah, ini al-lafdu yang mana? Khobar mufrad, mufrad yang jamid, jamid yang ghairu mudhaf, yang bukan bentuk mudhaf. Khobar ada 2, ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Yang mufrad mushtaq dan jamid, yang masing-masing mudhaf dan ghairu mudhaf. Ghairu mufrad khobarnya berupa jumlah seperti ini dijelaskan sebelumnya. Masih ada di dalam khobar ada mubtada. Di samping menjadi khobar menjadi mubtada. Ini khobar jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Karena di dalam khobar ada susunan mubtada khobar. Itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah di dalam khobar tersebut mengandung fi'il fa'il. Ada yang sibih jumlah. Apa khobar sibih jumlah? Bentuknya dhorof atau berupa jar dan majrurnya. Lillahi alhamdulillahi, itu khobar syibih jumlah, artinya khobar ghair mufrad. Adapun segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Lillahi menjadi khobar, itu lillahi. Lillahi li huruf jar, Allahi majrurnya. Khabarnya berupa jar majrur. Maka disebutlah khobar ghair mufrad yang syibih jumlah yang berupa jar majrur. Dah. Kemudian di lafal al-murakkabu tadi dibaca rafa, yaitu kenapa? Karena mengikuti i'rab sebelumnya yang dibaca rafa, yaitu lafal al-lafdu. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan kita sama-sama mendapat barokah daripada pengarang kitab dan penyusun kitab serta guru kita, dan mendapat barokah dari kedua orang tua kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.